Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Palopo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas isu global dan lokal dalam kesehatan mental. Pemaparan ini bertujuan untuk menjelaskan tantangan kesehatan mental pasca pandemi, isu bunuh diri, kebijakan pemerintah, serta peluang pengembangan layanan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester di mata kuliah kesehatan mental dengan bimbingan Ibu Nurul Amirah Esos MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menguraikan bagaimana kondisi kesehatan mental setelah pandemi, isu bunuh diri sebagai krisis global, kebijakan pemerintah Indonesia dalam penanganan kesehatan mental, serta tantangan dan juga peluang pengembangan layanan kesehatan jiwa di masa mendatang. Materi ini sangat penting dibahas agar kita bisa memahami bahwa kesehatan mental itu bukan hanya persoalan individu saja, tetapi juga isu sosial yang melibatkan negara, budaya, dan lingkungan. Yuk kita masuk ke pembahasan pertama. Kesehatan mental pasca pandemi COVID-19. Nah, pandemi memberikan dampak besar terhadap kesehatan mental di seluruh dunia, di mana rasa kehilangan, kemudian isolasi, ketidakpastian ekonomi, serta terputusnya aktivitas sosial membuat tingkat kecemasan, depresi, dan stres meningkat tajam. Pada masa setelah pandemi, sebagian orang masih membawa sisa-sisa beban psikologisnya, seperti ketakutan berlebihan, kemudian kecemasan sosial, hingga burnout. Pemulihan kesehatan mental pasca pandemi tidak hanya bergantung pada individu, tetapi juga memerlukan dukungan lingkungan, kebijakan publik, dan akses terhadap layanan konseling. Kedua, ada isu bunuh diri, faktor risiko dan bagaimana pencegahannya. Bunuh diri merupakan masalah global yang sangat serius. Faktor risikonya itu meliputi depresi berat, kemudian trauma, kekerasan, tekanan hidup, penyalahgunaan zat, dan minimnya dukungan sosial. Stigma dan kurangnya akses bantuan membuat banyak orang menyembunyikan gejalanya hingga terlambat untuk ditangani. Pencegahan bunuh diri ini dapat dilakukan melalui edukasi publik, deteksi dini, layanan konseling yang mudah dijangkau, serta keluarga yang responsif terhadap tanda-tanda gangguan emosional. Semakin terbuka masyarakat membahas isu ini, semakin besar peluang kita untuk menurunkan angka kejadiannya. Dan yang ketiga ada kebijakan pemerintah tentang kesehatan mental di Indonesia. Nah, bagaimana sih kebijakan pemerintah tentang kesehatan mental di Indonesia? Pemerintah Indonesia sebenarnya itu sudah memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Kesehatan Jiwa dan berbagai program penguatan layanan kesehatan mental di puskesmas, sekolah, dan juga komunitas. Namun, penerapannya masih menghadapi kendala seperti kurangnya tenaga profesional, kemudian fasilitasnya masih terbatas, dan stigma yang masih kuat. Upaya pemerintah saat ini mencakup edukasi masyarakat, penyediaan layanan konseling berbasis komunitas, kemudian integrasi kesehatan mental ke dalam layanan primer, serta kerjasama dengan lembaga pendidikan untuk pencegahan dini di kalangan pelajar. Dan yang keempat, ada tantangan dan peluang pengembangan layanan kesehatan mental. Nah, tantangan terbesarnya itu meliputi seperti kurangnya tenaga ahli, kemudian minimnya pemahaman masyarakat, akses layanan yang belum merata, dan anggapan bahwa masalah mental itu adalah aib. Namun, peluangnya sangat besar. Nah, kesadaran masyarakat tentang kesehatan mental semakin meningkat. Teknologi memudahkan munculnya telekonseling dan aplikasi pendukung, dan generasi muda lebih terbuka membahas kesehatan emosional sejak dini. Jika tantangan dan peluang ini dikelola dengan baik, Indonesia dapat membangun sistem kesehatan mental yang lebih kuat, inklusif, dan mudah dijangkau
semua kelompok usia. Itulah tadi pemaparan saya mengenai isu global dan lokal dalam kesehatan mental, bagaimana kesehatan mental pasca pandemi COVID-19 yang membuat seseorang mengalami tingkat stres kronis dan bagaimana kebijakan pemerintah mengenai kesehatan mental di Indonesia. Semoga video dari saya bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.